Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan langkah-langkah atau tutorial mengenai Accurate Online. Sebelumnya, Accurate sendiri merupakan aplikasi akuntansi yang asli berasal dari Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu Accurate Online dan Accurate Desktop. Perbedaannya hanya Accurate Online ini dapat diakses melalui internet dan Accurate Desktop ini tidak bisa diakses dengan internet atau secara online. Pertama-tama kita menuju ke Google, kemudian klik Accurate Online. Selanjutnya klik ini, Accurate Online, software akuntansi. Lalu kita klik login. Ini berhubung saya sudah memiliki akun Accurate Online, maka bisa langsung masuk. Jika teman-teman belum memiliki akun Accurate Online, maka klik daftar sekarang. Kemudian teman-teman bisa mengisi nama lengkap, email, nomor handphone, dan password. Dan jangan lupa, jika semua sudah diisi, dengan pendaftaran ini saya menyetujui ini, jangan lupa dicentang. Kita baik saja, kita langsung login karena sudah memiliki akun Accurate Online. Ini klik masuk. Selanjutnya kita klik di data usaha ini, ada tanda plus di sini teman-teman. Kemudian kita bisa menuliskan nama usahanya di sini apa. Misalkan PT Berjaya Bersama 2. Kemudian untuk bidang usahanya bisa disesuaikan dengan soal atau yang lain. Nih, atau pilih lainnya jika tidak ada di kriterianya. Kemudian buat data usaha. Kemudian tunggu hasil loading. Nah, pastikan ada tanda centang di sini, berarti kita sudah berhasil membuat perusahaannya. Kemudian lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi informasi perusahaan, pilih layanan pembukuan dan akun perusahaan. Yang pertama, kita sudah membuat nama perusahaan tadi, PT Berjaya Bersama. Kemudian pilih kategori usaha di sini. Misalkan retail. Kemudian tahunnya bisa dirubah sesuai dengan soal yang ada. Kemudian ini menggunakan metode uang dasar atau mata uang dasar Indonesia rupiah. Ini juga bisa diganti sesuai dengan soal yang teman-teman kerjakan. Kemudian metode biaya persediaannya ada rata-rata dan FIFO. Rata-rata pada soal-soal ini menggunakan metode FIFO atau first in first out. Nah, kemudian di sini ada menu Accurate Online dengan Accurate Post. Ini yang membedakannya hanya skala perusahaannya besar atau kecil. Untuk yang Accurate Online ini perusahaan skala besar, dan Accurate Post ini untuk seperti UMKM begitu. Dan selanjutnya kemudian jika di sini ada logo centang, di sini apabila Anda ingin didaftarkan
akun perkiraan oleh Accurate Online. Jika Anda ingin membuat manual, maka bisa menghilangkan centang ini, karena biasanya kita sudah diberi daftar akun atau lain-lainnya, atau daftar masuk dan sebagainya. Kemudian selesai, kita menunggu. Nah, ini kita sudah berada di dashboard. Di sini ada persiapan data perusahaan, pengumuman dan berita. Ini bisa di close karena bisa mengganggu. Kemudian yang pertama kali kita lakukan, kita menuju ke pengaturan. Kemudian klik preferensi. Kemudian ini yang lainnya sudah diisi ya. Kemudian tinggal mengisi telepon, faksimili, email, mulai data, periode akuntansi, dan alamat. Kemudian ini tanggal mulai datanya jangan lupa diisi, biasanya dimulai dari akhir bulan. Kemudian alamatnya juga. Semua data di sini harus dipastikan sesuai dengan ketentuan soalnya ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian kita menuju ke fitur perusahaan. Caranya tetap sama, pengaturan, preferensi, kemudian ada di sini kembali ke bawah perusahaan. Ini ada fitur. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan soalnya. Jika kita memerlukan multi mata uang atau mata uang lebih dari satu, bisa dicentang. Jika tidak, bisa dihilangkan centangnya. Jadi ini yang tidak perlu bisa dihilangkan centangnya, seperti multi mata uang. Kemudian pada penjualan ada penawaran, retro penjualan, penyesuaian harga diskon, tenaga penjual, konsesiasi ini sepertinya tidak perlu, jasa pengiriman, syarat pembayaran. Kemudian simpan. Kemudian kembali lagi ke yang pembelian tadi. Ini sudah cocok semua, pesan pembelian, daftar harga masuk, biaya pembelian oleh pemasok. Kemudian persediaan. Ini produksi sederhana, tidak perlu. Multi gudang tidak perlu. Sudah, kita simpan saja.
Oke, kita kembali ke menu dashboard, kemudian kita ke buku besar ini ya. Klik, kemudian klik akun perkiraan. Kemudian di sini kita bisa membuat akun secara manual maupun secara otomatis dengan mengimpor file dari Excel yang sudah diberikan. Nah, di sini untuk cara mengupload file dari Excel, ini ada titik 3, diklik, kemudian impor data, kemudian impor dari Excel. Nah, selanjutnya kita di sini pilih file Excel. Nah, ini pastikan kita sudah diberikan oleh guru atau siapapun mengenai akun-akun Excel ini untuk mempercepat pengerjaan. Yang pertama, daftar akun, kemudian kita unggah, kemudian lanjutkan. Nah, ini pastikan dicentang agar update nilai dari akun-akun tersebut tetap sama, agar tidak merubah nominal dari akun-akun tersebut. Kemudian impor data, tunggu hingga selesai. Nah, pastikan seluruh data berhasil diupload. Kemudian kita tutup. Ini jika sudah dari buku besar, kita ke penjualan. Penjualan ini kita menuju ke menu pelanggan. Nah, caranya sama ini jika secara manual, kita secara otomatis dengan impor data dari Excel, ketik atau klik titik 3, kemudian klik ini impor data, gambarnya unduh ini, kemudian impor dari Excel. Kita cari, nah ini daftar pelanggan, lalu open, lalu unggah, lanjutkan. Jangan lupa ini diklik lagi untuk update-nya, kemudian lanjutkan. Pastikan seperti tadi hasil impor data seluruhnya berhasil diupload. Dan tutup. Untuk memastikan lagi, kita dapat melihat di sini di penjualan, kemudian pelanggan, kemudian ini. Nah, sudah terdapat nominalnya. Kemudian selanjutnya kita ke pembelian. Kemudian kita ke pemasok ini untuk suppliernya. Kemudian seperti tadi titik 3. Kemudian ini impor data. Kemudian cari filenya. Ini daftar pemasok. Kemudian unggah. Kemudian lanjutkan. Selanjutnya jangan lupa dicentang. Sudah, pastikan selesai, lanjutkan. Dan ini seluruh data sudah berhasil diproses. Tutup kembali. Selanjutnya kita menuju ke persediaan. Ada di sini. Kemudian kita klik barang dan jasa. Nah, caranya masih sama seperti tadi ya. Ini klik titik 3, kemudian impor data. Nah, ini masih sama, impor dari Excel, jangan sampai salah klik. Nah, ini daftar barang ya. Kemudian unggah. Lanjutkan. Sama seperti tadi, jangan lupa dicentang. Kemudian lanjutkan.
Nah, ini sudah selesai impor datanya, kita tutup. Kemudian kita ke aset tetap. Ini ada di sini. Untuk semua tombol-tombol ini untuk melakukan unggah data atau mengatur akun-akun yang sudah kita buat. Ini ya, aset tetap. Kemudian kita klik dulu kategori aset. Nah, ini klik dulu titik 3 hijau. Kemudian kita tambah. Kita sesuaikan dengan di soal ya, ada bangunan. Kemudian kita save dulu ini, simpan. Kemudian lagi peralatan kantor. Kemudian simpan. Selanjutnya peralatan toko. Kita simpan. Dan yang terakhir adalah tanah. Kita simpan. Nah, jika sudah, kita melengkapi aset tetap ini dengan klik aset tadi, aset, kemudian klik aset tetap. Nah, ini sama seperti tadi caranya, klik titik 3, kemudian impor data, impor dari Excel, kemudian kita cari filenya. Nah, ini daftar aset tetap, kita unggah, lanjutkan, kita lihat dulu ya, sudah cocok, lanjutkan. Nah, sudah berhasil diimpor semua, lalu kita tutup. Kemudian biasanya kita diberi perintah untuk mengetahui pengecekan laporan akhir bulan. Caranya double seperti ini, perusahaan, klik ini perusahaan, kemudian klik proses akhir bulan pada pojok kanan tengah ini. Nah, ini kemudian kita sesuaikan dengan bulan yang diperintahkan. Bulan Desember biasanya di akhir tahun. Kemudian tahunnya sesuai dengan tahun yang ada di soal. Nah, lalu disimpan. Nah, jika sudah, kita tutup dulu. Kemudian di sini ya, ini ada daftar laporan di dashboard paling bawah, laporan. Kemudian kita klik daftar laporan ini. Kemudian kita cari neraca induk skontro. Nah, ini ya. Klik. Nah, ini juga sudah, kita klik tanggal yang tadi 31 Desember 2022. Kemudian tampilkan akun anak saja. Kemudian tampilkan. Nah, ini pastikan neraca ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di soal ya teman-teman. Jika ada yang salah, berarti salah satu dari langkah-langkah teman-teman tadi ada yang masih keliru atau masih salah. Itu namun bisa dibenarkan pada step-step tombol ini, atau dapat mengikuti langkah-langkah yang telah saya berikan tadi.
Baik teman-teman, sekian dari langkah-langkah yang saya berikan atau tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.